أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, sampai hari ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk. Allah berikan kepada juga kita nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia dan juga sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan, yang menerangkan tentang petunjuk tersebut. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena diturunkannya di situ Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah menjadi rasul yang mulia karena kepada beliaulah diturunkannya Al-Qur'an. Kota Makkah Al-Mukarramah menjadi kota yang mulia karena di kota itulah turunnya Al-Qur'an. Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lain karena beliaulah yang membawakan wahyu Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga malam Lailatul Qadar yang insya Allah akan kita hadapi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan kali ini. Disebut dengan malam yang mulia karena disitulah turunnya Al-Qur'an. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti siapapun yang hidup dengan Al-Qur'an, bermuamalah dengan Al-Qur'an, dan tidak ada waktunya yang terbuang kecuali dia tetap hidup dalam naungan Al-Qur'an, insya Allah orang tersebut menjadi yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang mulia yang Allah berikan kepada kita dengan hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita juga selalu bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dalam sebuah firman Allah juga, sesungguhnya Al-Qur'an ini dialah yang memberikan petunjuk yang paling lurus. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang kondisi umat Islam. Ada umat Islam yang berada dalam kebingungan. Mereka mengaku Islam, tetapi tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi pagi, pulang malam kerja, habis itu tidur, makan, dan mereka tidak tahu apa sebenarnya tujuan mereka hidup di dunia ini. Sekarang bulan Ramadan, kita lihat ada aja dari saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa.
yang tidak sholat. Mereka adalah orang yang terombang-ambing, yang tidak tahu tujuan mereka diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kita lihat keadaan umat Islam saat ini, yang mereka sampai sekarang dalam pertikaian. Nah, ini kondisi umat Islam. Ada juga kita lihat lagi kondisi umat Islam saat ini, yang mana mereka penuh dengan kehinaan. Umat Islam yang minoritas di negara-negara lain terkadang tertindas oleh mayoritas. Kita juga di sini di negara kita yang tercinta ini yang mayoritas, terkadang kita tidak bisa mewarnai negara kita yang sangat kita cintai ini. Kenapa semua itu terjadi? Tidak lain, ada sabda dari baginda Rasulullah SAW bersabda, Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum, mengangkat suatu negara dengan Al-Qur'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menghinakan suatu negara, menghinakan suatu kaum juga karena mereka menghinakan Al-Qur'an. Karena mereka mencampakkan Al-Qur'an. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Bukan hanya petunjuk buat orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Tetapi juga petunjuk buat sekalian umat manusia. Sekarang pertanyaannya kepada kita, sampai di mana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Jangan-jangan di bulan Ramadan ini kita tidak pernah membaca Al-Qur'an. Jangan-jangan di bulan Ramadan ini kita tidak ada tambahan dari hafalan kita, hafalan Al-Qur'an. Kita cuma hafalnya Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallah. Sampai umur kita 60 tahun, 70 tahun, hafalan kita cuma itu aja. Ya juga mungkin na'udzubillah kita tidak tahu apa artinya Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tersebut yang sering kita baca dalam sholat, kita tidak tahu maknanya. Atau juga mungkin kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Mushaf Al-Quran cuma kita buat sebagai pajangan. Al-Quran cuma kita simpan di dalam lemari. Tetapi kita berkata, kita harus menghargai Al-Quran supaya negara kita ini negara yang makmur. Tapi pribadi kita sendiri tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai'in." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab Al-Qur'an tibyanan likulli syai'in, sebagai penjawab untuk segala sesuatu, sebagai solusi segala sesuatu. Kalau kita ingin urusan dunia ini, Al-Quran Pak, para jamaah. Urusan negara ada dalam Al-Quran. Urusan politik ada dalam Al-Quran. Urusan ekonomi ada dalam Al-Quran. Tetapi kenapa kita tidak mau mengambil segala macam yang Allah telah berikan di dalam Al-Quran tersebut? Sekarang bulan Ramadan, bulan yang Allah tarbiyah kita, Allah didik kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya di mulut. Takwa itu ada kurikulumnya. Takwa itu ada
buku petunjuknya. Ya inilah dia Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk buat orang yang bertakwa. Kita dijadikan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Dan juga ada petunjuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau seandainya bulan Ramadan ini tidak pernah kita sentuh Al-Quran, tetapi kita mengharapkan supaya mendapat titel takwa dari Allah Subhanahu wa taala, ini kelihatan sesuatu yang sangat mustahil. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, kalau seandainya suatu kaum, suatu negeri beriman dan bertakwa, iman takwa, takwa insya Allah setelah Ramadan ini mudah-mudahan kita semua, khususnya di tempat yang mulia ini, menjadi orang yang bertakwa. Takwa dengan pedoman apa? Al-Quran. Kalau seandainya satu kaum beriman dan benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai landasan bernegara, sebagai landasan bermasyarakat, berkeluarga, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan berikan keberkahan, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi buat negara kita yang sangat kita cintai ini. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka itu apa? Mendustakan ini Al-Quran. Hati-hati, jangan sampai kita mendustakan Al-Quran. Boro-boro kita menghafalnya, boro-boro kita mengamalkannya, tetapi malah kita dustakan ayat-ayat Al-Quran yang Allah telah berikan kepada kita. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan timpakan musibah. Allah akan timpakan kelangkaan minyak goreng. Allah akan timpakan segala kesulitan buat negara kita yang sangat kita cintai ini. Kenapa? Karena kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis lagi dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa menjadikan pegangan kita, ibrah kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil zara' wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila Allah." Hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kamu bermuamalah, berdagang dengan cara riba, kemudian kamu sibuk dengan dunia ini, kamu sibuk memegangin ekor-ekor sapi, terus kamu aktif di perdagangan, aktif di pekerjaan, waraditum bizara', kamu aktif dengan yang namanya perdagangan,